Oke bro, ini tadi itu katanya di restart karena ternyata lampu oranye itu adalah notifikasi kalau itu karburatornya ada indikasi kotor guys, ternyata guys. Nah, kita coba tes riding dulu aja. Jadi bapaknya tadi sempat memberikan penjelasan kalau indikator injeksinya itu berwarna kuning, itu ada hubungannya dengan error. Kalau nggak error ya mesin yang kotor, radiatornya. Nah, tapi kalau merah itu tandanya kalau nggak air radiatornya habis, ya ada kerusakan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah komentar apakah pernyataan ini benar atau enggak. Jadi ini tadi itu ceritanya, aku itu berapa hari ini tuh melihat lampu indikator ini berwarna kuning bro. Indikator injeksi ini tuh berwarna kuning. Nah, uniknya itu ketika dinyalakan awal itu enggak berwarna kuning, jadi mati. Tapi setelah berjalan itu dia nyala berkedip gitu loh. Jadi mati nyala mati nyala gitu. Nah, setelah beberapa meter, ya mungkin 50 meteran lah, itu dia akan menyala warna kuning terus sampai bener-bener mesin itu dingin. Awalnya sih aku nggak tahu ya itu kenapa gitu. Nah, makanya tadi aku keliling-keliling mencari dealer Yamaha, ya siapa tahu bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, ini tadi itu bilangnya bapaknya itu ada kemungkinan di radiatornya itu radiator atau karbunya itu kotor ya. Tadi itu kalau nggak radiator ya karbunya itu kotor. Nah, terus bapaknya bilang, ini tadi saya restart mas, jadi saya setel ulang, itu kita garansi seminggu. Kalau misalnya nanti ada apa-apa bisa dibawa lagi ke dealer kami, itu guys. Nah, terus kalau itu nggak nyala berarti ada kemungkinan itu harus dibongkar atau diperbaiki. Nah, bapaknya bilangnya gitu. Nah, kalau masih kuning itu relatif masih baik-baik aja. Tapi kalau sudah warna merah itu ada kerusakan, katanya gitu guys. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang mungkin ya yang udah tahu mekanik tentang motor, yang mungkin pernah mengalami lah, anggap aja pernah mengalami ini, kalian tidak usah takut, nggak usah bingung, asalkan selama masih berwarna kuning. Itu hanya perlu di restart aja. Tapi kalau sudah warna merah ya buru-buru aja dibawa ke bengkel. Gitu guys. Ya, ini buat pembelajaranku sih. Saya motorku ini nggak pernah tak apa istilahnya ya. Ya, servis rutin lah. Yang penting tak pakai jalan aja. Gitu ceritanya guys. Nah, mungkin dari teman-teman pernah mengalami hal yang sama. Tapi pernah dulu guys, saya itu punya teman yang sesama motor ini juga. Dia itu pernah bercerita ke saya, dia itu menemukan kendala. Kendalanya itu dia parkir di warung kopi, jadi warkop gitu kan. Nah, itu disenggol sama orang, akhirnya motornya itu jatuh atau roboh gitu ceritanya. Nah, setelah itu muncullah tanda kuning itu tadi, seperti sama yang punya aku itu. Nah, bedanya kalau di tempat punyaku ini kan bisa digunakan, masih bisa nyala. Nah, kalau punya temanku itu nggak bisa nyala sama sekali. Jadi mati total mesinnya guys gitu. Tapi lampu indikator nyala kuning gitu loh. Ya masih normal tapi ditambah warna kuning gitu. Nah, sama temanku itu mencari Google gitu. Nah, katanya itu injeksinya, ada yang bilang injeksinya rusak mas, harus ganti, ya gitulah dan sebagainya. Nah, harus diganti lah. Nah, gitu. Banyak lah komentar-komentar kayak gitu guys. Nah,
Tapi sama temanku ini kan juga malam hari, waktu itu jam 11 kalau nggak jam 12 malam itu. Nah sama dia itu kan sepeda motor itu ceritanya roboh ke sebelah kiri guys. Nah temanku itu dicoba untuk merobohkan ke sebelah kanan. Jadi motornya itu dirobohkan ke sebelah kanan. Lucu sih memang ya. Nah setelah itu motornya itu bisa hidup nyala lagi. Lucu sih emang ya. Nah mungkin teman-teman pernah ya mengalami hal yang serupa. Kalau pernah mengalami yang serupa, jangan lupa berbagi cerita-cerita lah sama kita pengalaman-pengalaman, kendala-kendala saat menggunakan motor injeksi. Karena motor injeksi ini memang sedikit-sedikit ya bilang enak ya dibilang gak enak gitu loh. Karena kan semuanya tersistem, katanya sih gitu. Tapi kalau aku mah selama ini pakai injeksi atau enggak mah sama aja. Cuman bedanya kalau injeksi kan kita servis itu kan nggak perlu bongkar radiator, itu doang sih. Jadi paling ganti oli, terus cek ya kayak rem, ya semacam-macam gitulah. Terus air coolant-nya itu dicek, yes, macam-macam servis biasa gitu. Tapi kalau yang karbu kan harus dibongkar karbu, dibersihkan lah, diinikan lah, terkadang. Tapi ada juga yang paling ganti oli rutin, itu aja sih. Gitu guys. Ini tadi nah ini tadi itu sebenarnya aku sudah buat konten banyak guys, cuman ternyata nggak ke-record suaranya. Ini ya mohon maaf lah. Jadi ini adalah konten ya, konten-konten susulan. Tadi itu ada konten yang bagus sebenarnya, cuman next aja lah. Nanti kita buat konten yang lebih baik lagi, oke? Terima kasih yang sudah berkunjung di channel kami. Terima kasih yang sudah subscribe, dan tentunya yang like dan membagikan ke teman-teman, karena mungkin bisa jadi ini adalah suatu edukasi untuk kita semua, untuk pembelajaran. Jadi biar enggak khawatir yang berlebihan. Oke? Terima kasih. Saya Edi. See you the next video. Pantengin terus di channel kami. Terima kasih.